لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Sahabat saya berani menyatakan sahabat karena baru ketemu sekali tapi sudah seperti 10 tahun yang lalu. Dan juga semua teman-teman Ustaz Lukman yang hadir beserta istri-istri dan keluarga besar Front Rows Maluku dan bibi-bibi dan teman-teman para ustaz terutama guru Imam Masjid Ar-Rahmah dan Ustaz Husin Fukaubur. Yang pertama ingin saya sampaikan di sini bahwa seperti yang dikatakan oleh MC tadi Ustaz, kami Front Rows Maluku di tempat kami ini, alhamdulillah semua para ulama juga para habaib sudah banyak yang berada di sini. Tapi tinggal Ustaz Lukman saja. Dan alhamdulillah Ustaz Lukman kehadiran hari ini kerinduan kami 2 tahun yang lalu. Front Rows Maluku ini sudah berdiri di tahun 2010 Ustaz, dan dideklarasikan pada tanggal 14 Desember 2010 juga. Kami sudah hari ini berusia 14 tahun kurang sedikit. Kegiatan-kegiatan kami tidak lain dari hari-hari besar Islam, juga di luar hari-hari besar ada program-program bantuan. Dan terakhir hari ini kita ada di sini, tapi ada tim yang ke Maluku Tenggara dan Maluku, ada penyerahan bantuan ke masjid maupun gereja, dan bahkan ada penyerahan 2 orang umroh hari ini. Dokumentasi saya baru dapat, mereka baru ketemu tadi sekitar 2 jam yang lalu Ustaz. Nah, saya ingin sampaikan kepada semua keluarga besar bahwa saya ketemu dengan beliau ini di Tanah Suci. Tidak disangka datang milisan yafqahu qauli. Amma ba'd. Yang saya hormati abangda saya, Abangda Umar K, yang menurut saya Allah lah sebaik-baiknya sutradara yang mempertemukan. Saya sudah dengar namanya, tapi nggak tahu orangnya. Kayak gimana caranya ketemu sama orang ini? Saya tidak tahu, dan Allah pertemukan saya di tempat terbaik. Amin ya Allah. Kotanya Rasulullah SAW. Di mana ketemunya? Madinah Al-Munawwarah. Habis itu ketemu lagi di Makkah Al-Mukarramah. Ketemu lagi di atas pesawat. Saya lagi sibuk sama HP karena di samping saya ini. Tahu-tahu kaki saya seperti ada yang nyenggol. Begitu saya lihat, Masya Allah, saya bilang. Soalnya saya 10 menit saya tengok-tengok, beliau nggak nengok. Allah pertemukan di atas pesawat, kursinya nomor 41, masih ingat saya. 41 itu surat Fussilat. Jadi saya ngelihat Bang Umar itu langsung cerita banyak gitu. Tadi saya baru duduk langsung dikasih mutiara. Inilah kulit-kulit hitam tapi hatinya mutiara. Itu dia. Saya mau cerita sedikit tentang mutiara. Mutiara itu abang kakak yang asli yang seperti ini. Dia bentuknya tidak simetris, tidak bulat, ada yang petak. Dan semua pasti tahu ya, mutiara itu lahir dari rasa sakit. Ada barang asing yang masuk ke tubuh, kerang ataupun mungkin kalau kami nyebutnya kepah atau ya kerang lah kita bilang. Kerang itu dimasuki barang yang asing, sakit. Rasa sakit itulah yang membuat dia menyelimuti barang tersebut, entah pasir, entah batu, sampai akhirnya barang ini punya nilai, punya harga. Saya bilang sama Bang Umar, tidak ada yang kebetulan Bang Umar. Saya salah satu tokoh muslim atau sosok sahabat yang paling saya kagumi itu Umar bin Khattab. Allah. Saya punya ruangan kamar namanya Umar bin Khattab.
Jadi di Munzalan itu ada ruangan-ruangan, dan ruangan pimpinan paling tinggi bahasanya itu nama ruangannya Umar. Karena sosok Umar ini bagi saya sosok yang sangat inspiratif. Lama saya merenung saat saya di Kubah Hijau, dan saya suka sekali ya pilihan warna teman-teman ini memilih yayasan ini kan Umar K, tahu dari UK. Kalau saya UK juga bikinnya Universitas Kehidupan. Masya Allah. Saya ada bikin UK Universitas Kehidupan. Ini Bang Umar bikin Umar K. Warnanya hijau. Saya bilang sama beliau waktu di pesawat, Bang Umar, ada pelajaran mahal di bawah kubah hijau. Itu ada kubah hijau. Tapi bukan kubah hijau yang itu, kubah hijau yang di bawah Masjid Nabawi. Di bawah kubah hijau itu, Abang Kakak, Ayah Bunda, itu ada 3 manusia istimewa. Siapa yang pertama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita sebut 2 nama ini, kita sebut namanya Rasulullah, ini memang orang baik, orang soleh. Abu Bakar itu jelas di saat yang lain menolak pada proses episode Isra Mi'raj, Baginda Abu Bakar atau Sayyidina Abu Bakar orang yang pertama beriman dan mengatakan saya percaya. Tapi ada sosok satu yang menarik yang di sampingnya. Saya pernah Bang Umar di waktu umroh itu cuma duduk aja dari asar sampai maghrib di bawah kubah hijau itu, cuma ngeliatin aja. Saya bilang, ya Allah, di tanah suci ini tolonglah kasih saya ilmu. Apa pelajaran yang saya bisa dapat untuk melihat kubah hijau ini? Allah kasih ilham saat itu kejadiannya mungkin sudah 7 atau 8 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih saya ingat dan saya jadikan pegangan. Makanya saya kaget tadi lihat di sini pada pakai warna hijau gitu ya. Nah, kubah hijau itu Abang Kakak, di samping Abu Bakar As-Siddiq ada sosok manusia asing namanya Umar bin Khattab. Umar ini, cerita Umar boleh? Boleh. Kita cerita Umar sedikit ya. Kenapa saya kagum sama Umar? Umar ini orang yang memang dari awal tegas. Kalau dia bilang hitam, hitam, putih, putih. Nggak pernah edit-edit, nggak pernah koma-koma, nggak pernah dia abu-abu, nggak pernah. Kalau dalam dagang dia pasti jujur, dia amanah. Tapi saat itu Allah takdirkan dia berada di puncak bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saat itu dia itu bawa pedang. Pada saat dia berjalan mau membunuh baginda Rasulullah, saat itu orang bilang bahwasanya kau ngapain membunuh Rasulullah, adikmu saja sudah masuk Islam, ikut Muhammad. Nggak terima dia susul didatangin. Benar, adiknya sedang membacakan surat Toha. Dia dengar ayat itu, dia bilang, aku mau dengar, kalian baca apa tadi itu? Kalian baca apa itu? Di Sohifah dulu masih dalam lembaran-lembaran kayak kulit gitu ditulis. Dia bilang, kata adik kandungnya, kau nggak boleh baca, kau najis, kau belum masuk Islam, mandi dulu. Dan hebatnya Umar, dia mandi. Aktasil, kata dia, saya mandi. Dia cuci baju, dia mandi, lalu dia datang, dia baca lagi. Begitu dia baca surat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, sampai berapa ayat, dia bilang yang bikin ini bukan Muhammad. Yang membuat kalimat-kalimat ini bukan manusia. Ini yang membuat ini pantas dan wajib disembah. Aina Muhammad? Di mana Muhammad itu? Saya mau masuk Islam. Kaget, padahal tadi adik kandungnya sudah dipukul, sudah marah, di puncak benci. Umar lupa, dia masih bawa pedang. Datang ke Baitul Arqam. Saat itu sahabat sudah pada kumpul. Beberapa tahun sebelum kejadian itu, ayah bunda Abang Kakak, baginda Rasulullah pernah bilang, Islam ini akan kuat kalau ada ada satu di antara 2 Umar. Umar bin Hisham yang dapat julukan Abu Jahal, ya kan, Abul Hakam, orang-orang menjulukinya bapak kebijaksanaan, karena dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengakui, disebut dengan Abu Jahal, bapak kedunguan atau bapak kebodohan. Tapi ada satu lagi yang namanya Umar bin Khattab. Pada saat nama Umar bin Khattab disebut, Bang Umar, orang-orang di Mekah dan Madinah mengatakan kalau Umar bin Khattab masuk Islam, maka yang masuk Islam pertama kali adalah keledainya. Apa maksudnya kalimat ini? Itu menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab nggak mungkin masuk
Islam. Karena orang tahu orangnya keras tadi bahasanya. Kalau nggak berdarah ya siapa yang berani gelut sama Umar? Nggak ada yang berani. Orang dengar nama aja takut. Bahkan dalam riwayat disebutkan setan itu akan ngambil jalan lain kalau lihat Umar berjalan. Saya lanjutin ceritanya tadi. Umar bin Khattab masih bawa pedang di puncak benci. Di puncak benci dia ketok pintu. Aina Muhammad, dengan suaranya yang lantang. Aina Muhammad. Lalu begitu beliau mengatakan Aina Muhammad, dibukalah pintu. Para sahabat kaget, loh, kok Umar ke tempat persembunyian kita? Kok dia tahu tempat persembunyian kita? Nah, saat itu sahabat ada yang ketakutan karena lihat Umar bawa pedang. Apa kata Hamzah? Sayyidina Hamzah ini juga termasuk orang hebat ya. Sayyidina Hamzah ini orang yang ditakutin. Binatang buruannya bukan tupai, binatang buruannya singa. Jadi kalau berburu itu bawa singa. Agak lain memang ya. Nah, saat itu Umar bin Khattab bilang begini. Sayyidina Hamzah bilang begini. In ja'a khairan qabalnahu khairan. Kalau dia datang dengan niat baik, kita sambut baik. Wa in ja'a syarran qatalnahu bisayfi. Tapi kalau dia niat buruk, niat jahat, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Wah, itu kalimat kalau dalam bahasa Arab, kalimat istihza namanya, kalimat menghinakan. Jadi kalau ada orang bawa pedang, kita nggak usah kotorin pedang kita nggak perlu kotorin alat kita bunuh dia pakai alat yang dia bawa sendiri. Begitu masuk ditangkap Umar ini oleh Hamzah, mau apa? Kata Umar, aku mau masuk Islam. Lepaslah pegangan leher itu, lalu dihadapkan ke baginda Rasulullah, langsung mengucap syahadat. Begitu Umar bin Khattab mengucapkan syahadat, para sahabat semuanya bertakbir lalu mengatakan, laqad shadaqa Rasulullah, laqad shadaqa Rasulullah, laqad shadaqa Rasulullah. Benarlah baginda Rasulullah, benarlah baginda Rasulullah. Yang lain bingung, termasuk Umar. Kenapa kalian mengatakan seperti itu? Disebutlah kepada Umar bahwasanya berapa tahun sebelumnya Rasulullah pernah menyebut ada satu nama di antara dua nama, kalau salah satunya masuk Islam maka Islam akan tambah kuat. Nama itu adalah namamu wahai Umar. Benarkah kata Umar? Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah namaku disebut? Iya kata Rasulullah. Karena kau punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kau akan membawa kemaslahatan untuk agama ini. Pada saat itu Umar berkata apa? Kalimat ini yang saya pegang kuat dan saya jadikan prinsip hidup sampai sekarang. Kalimat ini Umar mengatakan begini, wahai para sahabat-sahabatku, laqad sabaqtumuni fil iman. Kalian sudah lebih dahulu mendapatkan keimanan daripada saya. Maka saya, kata Umar, akan mengejar ketertinggalan saya untuk menebus semua dosa-dosa saya di masa lalu. Kata-kata inilah yang saya garis bawahi, kata-kata ini yang saya notes. Saya nggak tahu waktu saya ngomong sama Bang Umar, ternyata kata-kata menebus dosa di masa lalu juga menjadi prinsip yang Bang Umar lah katakan kepada saya. Saya bilang, Bang, inspirasi saya mengambil kata-kata menebus dosa di masa lalu itu dari kalimatnya Umar bin Khattab. Saat itu beliau bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Islam ini benar? Benar kata Rasulullah. Apakah ini mendatangkan kebaikan, kebenaran? Iya. Apakah ini membuat kebaikan, kemaslahatan lebih luas? Iya. Lalu kenapa kita masih diam-diam? Oh, ini bedanya jenderal panglima kalau udah masuk Islam, urusan akidah nggak ada urusan dia. Dia bilang, mari kita keluar. Umar lah pencetus dakwah terang-terangan. Makanya front namanya, di depan. Barisannya paling depan, dia bukan di belakang, paling depan. Apa kata Umar? Dia bilang, ikut saya semuanya. Pegangan tangan keluar dari Baitul Arqam, deklarasi, Ayyuhan nas. Bayangin, satu Mekah kedengaran suaranya Umar. Dia teriak, dia bilang, laqad aslamtu, aku sudah masuk Islam. Siapa yang ganggu Muhammad? Kalau bahasa kita, siapa yang ganggu Tuan Guru? Siapa yang ganggu Nabi saya, dia berhadapan sama Umar. Kayak nggak puas kayaknya Umar ini, dia teriak di depan Ka'bah. Dia bilang, wahai manusia, siapa saja yang mengganggu Muhammad dan pengikutnya, dia akan berhadapan dengan saya. Apa yang dia pengen sampaikan? Kalian tahu kan siapa Umar dulu kan? Kalau kalian mau macam-macam, silakan. Kalau nggak patah ya matilah ini, Bang. Lalu saya bilang sama abang, Bang, kayaknya abang mirip-mirip yang itu. Karena
Kalau ceritanya kan saya udah tahu ceritanya Bang Omar K. Cuman nggak tahu yang mana orangnya di mana, kayak gimana cara ketemunya. Allah punya skenario sekalinya bertemu di tempat Quran turun. Allah. Madinah Al-Munawwarah. Sekalinya ketemu di tempat Quran turun, Makkah Al-Mukarramah. Sama guru yang sama-sama kami takzimi, itu guru saya. Makanya saya nyebutnya tuan guru. Abang, saya anak pertama jadi tidak punya abang. Jadi saya bilang tuan guru, saya berharap ya kan dan menganggap antum sebagai abang saya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya belajar sama beliau. Murid terbaik. Masya Allah ya. Murid anak santri ya, santri hampir masih belajar dari 2017 membersamai tuan guru saat belum viral. Saya pernah waktu itu di Pekanbaru, beliau lagi tausiah, lagi ceramah dimatikan lampu, Allah. sound systemnya dimatikan. Tapi bukan kayak mic tadi ya, itu memang baterainya itu. Kalau tuan guru tuh saat itu bang, memang betul-betul ada yang matikan. Dan hebatnya tuan guru tuh, saya tahu itu sabotase bahasanya gitu ya. Bilang tuh santai aja, duduk ngomong mati lampu, duduk berdua. Dia bilang gini, saya nih Allah takdirkan bisa ngomong, bisa bicara. Tapi ide-idenya biar dari Ustadz Lukman. Kalau ada apa yang mau disampaikan biar saya ngomong. Saya kira itu kalimat basa-basi. 2018 kami ketemu lagi di Bandung. Waktu itu 75.000 orang kumpul di GBLA Bandung. Belum ngobrol sama saya, Ustadz ada fenomena apa di masyarakat. Saya ceritakan tuan guru begini. Beliau naik ke atas panggung, lebih dari 90% materi yang saya umumkan itu disampaikan ulang oleh beliau tanpa hilang titik komanya. Masya Allah, saya bilang beliau kemampuan menghafal. Saat itu saya bilang tuan guru, mudah-mudahan kita diizinkan Allah jadi saudara sama saudara. Alhamdulillah masuk hutan kemana-mana. Jadi balik lagi tadi cerita Umar bin Khattab ini abang kakak nggak puas dia deklarasi depan Ka'bah, lalu dia ketuk pintu bang, pintunya Abu Jahal, pintunya Abu Sofyan, diketuk satu-satu. Nah, sama kayak gini maksudnya, ya kan? Ini ulama-ulama yang foto sama Bang Umar, kalau sampai disentuh, yang maju bukan ulamanya, teman-teman Front Pemuda Muslim Maluku ini. Allahu Akbar. Apa spirit dari sosok Umar bin Khattab? Umar bin Khattab bilang begini, dulu saya menjadi orang pertama yang memusuhi engkau ya Rasulullah. Maka izinkan dengan akidah dan iman yang saya miliki hari ini, dalam rangka mengejar ketertinggalan saya dan menebus semua dosa-dosa saya, sayalah orang yang paling pertama dan paling depan membelamu ya Rasulullah. Dan itu yang saya bilang sama beliau, bang, saya waktu itu punya pin kubah hijau. Saya bilang ini nggak sembarang orang saya kasih ke abang. Saya bilang tanda saudara. Menurut kita naik pesawat cuma 9 jam langsung S3. Saya bilang orang itu kuliah 10 tahun, 5 tahun minimal S1 atau S2. Abang saya bilang kita naik cuma 9 jam langsung S3 bang. Apa S3? Kata beliau, saudara sampai surga. Amin. Jadi saya berharap saya datang ke sini tidak dianggap sebagai tamu, karena saya bukan tamu. Kalau tamu itu apa ya beda perlakuannya. Saya berharap saya datang ke sini terima sebagai saudara. Amin. Alhamdulillah. Saudara sampai surga. Amin. Anytime, kapan aja ya kan. Mudah-mudahan semoga Allah izinkan kita bisa bukan hanya kumpul seperti ini di dunia, tapi nanti kumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Saya tarik ceritanya mundur saat saya duduk di bawah kubah hijau ini. Saya bilang, ya Allah, pelajaran apa yang bisa saya ambil melihat kubah hijau ini? Siapa tadi orang di bawah kubah hijau? Satu, Rasulullah. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada manusia asing. Yang ketiga siapa? Umar. Kalau bicara kepantasan ayah bunda, maka Umar tidak boleh di situ. Satu, itu rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya dan menebus dosa di masa lalu. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah. Umar bin Khattab ini sosok yang disebut oleh Rasulullah, kalaulah sesudahku ada nabi, maka nabi itu adalah Umar. Kalau karena min ba'di nabiyyan lakana Umar, kata Rasulullah. Kalau ada nabi sosok yang lebih pas, cocok dan pantas jadi nabi, maka nabi itu adalah Umar. Sayangnya sudah nggak ada nabi lagi sesudahku. Dan dia disebut sebagai inspirator Quran karena banyak
celetukan Umar yang akhirnya menjadi ayat-ayat Al-Quran. Umar bin Khattab, abang kakak ya bunda, sosok yang istimewa, Allah kasih kecerdasan. Tapi yang membuat dia cerdas dan dicerdaskan Allah adalah semangat awal dia menyadari dia punya satu rasa. Rasa apa ya bunda? Rasa malu. Ustaz, kalau abang kakak ayah bunda, saya ketemu dengan banyak orang yang bergerak di dunia dakwah, tapi sebagian besar berhenti di tengah jalan. Yang istiqomah yang seperti apa? Yang istiqomah justru malah orang-orang yang banyak dosa di masa lalu. Mohon maaf ya, bukan berarti mengecilkan alumni pondok atau orang yang sudah pernah dulu. Saya punya paskas yang tak sebanyak itu bang. Pasukan paskas itu cuma 3.000 orang aja. Tukang pikul beras di seluruh Indonesia. Semuanya macam-macam, mantan pembunuh bayaran, mantan pelacur, mantan apa, semua saya bilang, kok kami diterima Ustaz? Baju kita hitam gitu, melambangkan dosa kita di masa lalu. Tulisan paskas itu pasukan amal soleh putih kecil. Apa kerjaannya? Mikul beras, nganterin beras ke pesantren-pesantren, ke pondok-pondok yang sekarang sudah izin Allah. Dulu saya mulai di Pontianak itu cuma 3 pesantren, 4 pesantren, 5 pesantren. Hari ini berjalan kurang lebih sudah 12 tahun. Atas izin Allah, kami jadi jembatan saja, jadi fasilitator, mempertemukan orang baik sama orang baik. Ada kurang lebih sekarang 6.800 pondok pesantren yang terima manfaat beras. Dan itu semua beras itu dipikul oleh orang-orang yang punya dosa. Pertama kali saya mengajak mereka bergabung di Paskas, saya bilang, siapa yang punya dosa di sini? Siapa yang pengen nebus dosanya? Kita tiru Umar bin Khattab, saya bilang. Waktu beliau memikul gandum, memberi makan ibu yang merebus batu dan air, beliau mengatakan, ibu itu mengatakan, wahai Tuhan, engkau lebih pantas menjadi khalifah daripada Umar. Dia tidur nyenyak, dia nggak tahu kami kelaparan. Umar bin Khattab tak ngomong sedikit pun, padahal yang diomonginnya Umar. Coba kalau kayak misalnya saya gitu dibilang, Ustaz nggak pantas jadi Ustaz, ngomong aja, kami kelaparan Ustaz ini. Sebenarnya saya tempelin itu. Sudah selesai ibu itu, sudah jadi rebusan. Tapi Umar diam aja. Asistennya ketakutan, anak buah pengawalnya ketakutan. Wahai Amirul Mukminin, kan julukannya Amirul Mukminin. Biar kami aja yang bawa itu. Biar kami aja yang bawa bawa gandumnya. Apa kata Umar? Kau mau nanggung dosa-dosaku nanti di akhirat? Biarlah aku yang pikulnya. Nah itulah salah satu ciri di Paskas pasukan amal soleh. Saya bilang sama teman-teman, big why ini kita pelajari dulu. Teknisnya tidak boleh bantuan itu diambil oleh pesantren, tidak boleh diambil oleh santri. Kamilah yang datang mengantarkan bantuan itu. Dan beras itu bang, dari pick up, mobil pick up dipikul masing-masing oleh Paskas, diantarkan ke pondok-pondok di seluruh Indonesia. Kita yang mengumpulkan uangnya, kita yang fundraising, kita yang carikan duit, serupiah pun semuanya dijadikan beras. Berasnya diantarkan ke pondok-pondok, kami yang mikul berasnya. Kenapa? Coba semuanya lihat tangannya masing-masing. Coba aja lihat. Abang kakak tahu nggak? Inilah tangan yang kita pakai meminta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berdoa bentar iftar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka wal jannata. رمضان يا رمضان يا خيرة الأزمان قد أنزل القرآن على النبي العدنان يا قلبي فاز الصائمون القائمون الراكعون الساجدون الحميدون التائبون لربهم بالشهر هلت الأفراح في ليلة القدر الفلاح فاطلب من الله النجاح يجعلنا من أهلهم رمضان يا رمضان